Saya akan menjawab UTS yang diberikan oleh Bapak. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian manajemen dan kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, atau seperti manusia, keuangan, dan materi. Untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien, manajemen melibatkan berbagai kegiatan untuk mengatur dan memimpin orang atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kaitannya manajemen dengan pelaksana pendidik, yaitu manajemen sangat penting dalam pelaksanaan pendidik karena pendidik merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen seperti peserta didik, pendidik, kurikulum, fasilitas, dan anggaran. Yang kedua yaitu jelaskan mengapa manajemen sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Manajemen sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pendidik. Yaitu seperti 1. Mencapai tujuan yang terencana. Manajemen membantu organisasi termasuk lembaga pendidik atau merencanakan dan menetapkan tujuan yang jelas. Dengan manajemen yang baik, tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan, tujuan seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi siswa, atau meningkatkan fasilitas pendidik dapat dicapai dengan perencanaan yang matang. Yang kedua, pengelolaan sumber daya yang efektif. Organisasi baik di bidang bisnis maupun pendidikan memiliki berbagai sumber daya seperti manusia, finansial, waktu, dan fasilitas. Manajemen memungkinkan pengelolaan sumber daya ini dapat dengan cara yang terstruktur atau optimal. Dalam organisasi pendidik, manajemen yang baik memastikan bahwa sumber daya manusia atau guru, staf, fasilitas atau ruang kelas, teknologi, dan anggaran digunakan secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Dan yang ketiga, peningkatan kinerja dan produktivitas. Manajemen berperan dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Dalam peningkatan dan manajemen yang efektif dapat meningkatkan kualitas pengajaran, hasil belajar siswa, serta pemanfaatan waktu yang lebih efisien. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang tepat. Manajemen memberikan kerangka untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis yang objektif dan data yang akurat. Data yang akurat di dunia pendidikan atau pengambilan keputusan atau seperti kepala sekolah, pengurus pendidikan harus mampu membuat kebijakan yang mendukung kemajuan sekolah dan memenuhi kebutuhan siswa, orang tua, serta masyarakat. Yang kelima, penyelesaian masalah dan penanganan krisis. Manajemen yang baik juga mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang efektif dunia pendidikan. Yang keenam yaitu koordinasi dan kolaborasi. Setiap organisasi membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Yang ketujuh, adaptasi terhadap perubahan. Manajemen yang efektif memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terbaik, baik di luar atau misalnya perubahan kebijakan organisasi seperti perubahan dalam struktur atau teknologi. Yang ketiga yaitu soal yang ketiga, jelaskan bagaimana organisasi pendidikan misalnya sekolah dapat beroperasi melalui implementasi fungsi manajemen. Organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan efektif melalui penerapan fungsi manajemen yang melibatkan perencanaan organisasi atau pengarahan pengendalian berikut, dan ada beberapa fungsi yaitu seperti perencanaan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal dalam manajemen yang melibatkan penerapan tujuan, merancang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Dan yang kedua itu menentukan tujuan pendidikan. Kepala sekolah bersama tim manajemen merancangkan tujuan pendapat yang ingin dicapai atau seperti peningkatan kualitas pembelajaran yang mencapai standar kompetensi siswa atau pengembangan kurikulum. Yang ketiga, penganggaran menyusun anggaran untuk penganggaran.
menyusun anggaran untuk kegiatan pendidik seperti pembelian buku, renovasi fasilitas, pelatihan guru, dan sebagainya. Dan yang keempat, kurikulum dan program pembelajaran atau merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman, serta menyusun program pembelajaran untuk memastikan bahwa semuanya materi ajar tercapai dengan baik. Yang kedua itu pengorganisasian. Setelah merancang langkah berikut adalah pengorganisasian yang mencakup penataan sumber daya untuk pembagian tugas dalam konteks sekolah. Pengorganisasian meliputi struktur organisasi sekolah, menentukan struktur organisasi yang jelas seperti pembagian tugas antara kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan tenaga pendidik lainnya. Dan pembagian tugas, mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab kepada guru dan staf untuk memastikan setiap orang memiliki peran yang jelas dan fokus pada tugas mereka masing-masing. Sumber daya manusia yaitu menetapkan orang yang tepat di posisi yang sesuai, seperti memilih guru yang berkompeten di bidangnya, serta memastikan ada pelatih dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yaitu yang ketiga, pengarahan. Pengarahan adalah fungsi yang melibatkan pemberian arahan, motivasi, dan dukungan kepada semua anggota organisasi atau mereka bekerja dengan maksimal untuk mencapai tujuan. Pengarahan pengajaran, kepala sekolah dan guru saling berkomunikasi untuk memastikan bahwa semua program pembagian dijalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dan selanjutnya, motivasi guru dan siswa. Pemberian dukung moral dan profesional kepada guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang memberikan motivasi kepada siswa agar mereka bersemangat dalam belajar. Pemecahan masalah. Menghadapi masalah yang muncul seperti kendala dalam pengajaran, masalah disiplin siswa, atau tantangan lainnya dengan memberikan solusi yang konstruktif. Dan selanjutnya, kepemimpinan. Kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin yang mengarahkan seluruh komunitas sekolah menuju visi dan misi yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengendalian. Fungsi pengendalian memastikan bahwa segala kegiatan yang dilakukan di sekolah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang lebih ditetapkan. Pengendalian di sekolah melibatkan monitoring proses pembelajaran. Monitoring proses pembelajaran yaitu kepala sekolah dan pengawas pendidik memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk memastikan kualitas pendidik tetap terjaga. Evaluasi kinerja. Yang bagaimana melakukan evaluasi terhadap kinerja guru, staf, dan siswa. Atau misalnya dengan melakukan ujian, observasi kelas, serta memberikan umpan balik kepada guru dan siswa untuk memperbaiki di masa depan. Penyesuaian kebijakan dan prosedur. Jika ditemukan adanya kendala atau ketidaksesuaian dengan rencana, manajemen sekolah dapat menyesuaikan kebijakan atau prosedur untuk memperbaiki dan mengoptimalkan proses pembelajaran. Pelaporan dan akuntabilitas. Kepala sekolah dan staf administrasi menyusun laporan tentang pencapaian hasil belajar siswa. Dan soal yang keempat yaitu jelaskan prinsip-prinsip manajemen Henry Fayol yang perlu diimplementasikan dalam mengelola sebuah organisasi pendidikan. Henry Fayol seorang tokoh manajemen klasik yang mengemukakan 14 prinsip, yaitu seperti 1. Pembagian kerja. Prinsip ini menyarankan agar pekerja dibagi sesuai dengan keterampilan dan keahlian individu untuk meningkatkan efisien dan produktivitas. Yang kedua yaitu kewenangan dan tanggung jawab.
Fayol menyatakan bahwa kewenangan atau hak untuk memberikan perintah harus diikuti dengan tanggung jawab atau kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan baik. Yang ketiga itu disiplin. Disiplin adalah prinsip yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur dalam organisasi. Yang keempat, kesatuan perintah. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap anggota organisasi harus menerima perintah hanya dari suatu alasan. Dan yang kelima itu kesatuan arah. Prinsip ini menyatakan bahwa seluruh kegiatan organisasi harus diarahkan menuju tujuan yang sama. Dan yang keenam itu subordinasi kepentingan pribadi terhadap kepentingan umum, yang bagaimana prinsip ini menekankan bahwa kepentingan pribadi harus dikendalikan untuk kepentingan organisasi. Yang ketujuh itu imbalan. Imbalan atau penghargaan terhadap karyawan adalah hal yang penting agar mereka termotivasi untuk bekerja dengan baik. Yang kedelapan itu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berarti keputusan penting diambil oleh manajemen puncak, sementara desentralisasi berarti pemberian wewenang kepada tingkat yang lebih rendah. Yang kesembilan itu urutan. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya keteraturan dalam organisasi, baik dalam hal fisik atau seperti penataan ruang kelas dan fasilitas, maupun dalam hal administratif atau seperti pengelolaan dokumen dan jadwal. Dan yang ke-10, keadilan. Prinsip ini juga mengharuskan setiap anggota organisasi diperlakukan dengan adil dan hormat. Dan implementasi prinsip-prinsip Fayol dalam organisasi pendidik itu yaitu untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen Harry Fayol dalam organisasi pendidik. Sekolah harus merancang sistem yang jelas dalam pembagian tugas, komunikasi yang efektif, penghargaan atas kinerja, serta memelihara kedisiplinan dan keadilan. Dan soal yang kelima itu jelaskan pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dan pengendalian sumber daya dalam suatu institusi pendidikan atau seperti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidik lainnya untuk mencapai tujuan pendidik yang telah ditetapkan. Manajemen pendidik mencakup pengelolaan berbagai pengajar, fasilitas, keuangan, serta hubungan dengan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat. Pada dasarnya, manajemen pendidikan berfokus kepada pengelolaan seluruh komponen yang ada di dalam sistem pendidik untuk menciptakan lingkungan yang belajar dengan efektif, efisien, dan berkualitas. Dan tujuan manajemen pendidikan yaitu tujuan utama dari manajemen pendidikan adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dengan yang telah ditetapkan. Dan ada beberapa tujuan manajemen pendidikan yaitu 1. Meningkatkan kualitas pendidik. Yang bagaimana manajemen pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik dengan merancang kurikulum yang relevan, yang meningkatkan kompetensi pengajaran, dan menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua itu efisiensi pengelolaan sumber daya. Manajemen pendidikan bertujuan untuk mengelola sumber daya atau seperti guru, fasilitas, dan dana dengan cara yang efisien dan efektif sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan optimal meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Dan yang ketiga itu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, manajemen pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan seperti pencapaian standar, kompetensi, pengembangan karakter siswa, dan peningkatan prestasi akademik. Dan yang keempat yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif,
yaitu tujuan manajemen pendidik adalah menciptakan suasana belajar yang mendukung, termasuk pengelolaan kelas yang baik, hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dan yang kelima, meningkatkan profesionalisme pendidik. Manajemen pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme para pendidik melalui pelatih, pengembangan karir, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Dan yang keenam itu menjalin akuntabilitas dan transparansi. Yang bagaimana tujuan lainnya dari manajemen pendidikan itu juga untuk menjalin akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, kegiatan, dan pencapaian hasil pendidik. Hal ini penting untuk semua pihak atau termasuk orang tua, pemerintah, dan masyarakat dapat melihat hasil dari investasi dalam pendidik. Dan yang ketujuh, pengembangan sistem yang berkelanjutan. Manajemen pendidikan ini juga bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem pendidik yang berkelanjutan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, baik dalam teknologi, kurikulum, maupun pendekatan pedagogik. Dan yang terakhir, soal yang terakhir, yang keenam, yaitu jelaskan perbedaan proses manajemen dan manajemen proses di sebuah organisasi pendidikan. Perbedaan utama itu yaitu proses manajemen berfokus pada fungsi dasar manajemen atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan. Ini adalah kerangka kerja yang lebih luas dan lebih umum dalam mengelolakan organisasi serta pendidikan. Manajemen proses itu berfokus pada pengelolaan dan perbaikan setiap proses individu dalam organisasi pendidik untuk memastikan efisiensi dan kualitas yang lebih baik dalam setiap aktivitas pendidikan. Dan hal ini peningkatan kualitas operasional dan proses spesifik dalam lingkungan pendidikan. Dengan demikian, proses manajemen lebih menyeluruh dan mencangkup seluruh aspek manajerial dalam pendidikan, sementara manajemen proses lebih berfokus pada peningkatan dan kualitas dan efisiensi dalam organisasi pendidikan. Kedua hal ini saling melengkapi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Segitu jawaban yang bisa saya jawab. Jika ada salah atau kata saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dadah.